Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang gastritis. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Novita Ramadhani Safiti, kedua ada Naimatul Jannah, ketiga Messi, dan keempat yaitu saya sendiri, Ade Jatra Alvaris. Gastritis adalah peradangan pada mukosa lambung dan submukosa lambung yang bersifat secara akut, kronis, difus atau lokal akibat infeksi dari bakteri, obat-obatan, dan bahan iritan lain, sehingga menyebabkan kerusakan-kerusakan atau perlukaan yang menyebabkan erosi pada lapisan-lapisan tersebut dengan gambaran klinis yang ditemukan berupa dyspepsia atau indigestate. Selanjutnya data kasus penderita gastritis. Di dunia, insiden penyakit gastritis sekitar 1,8 sampai 2,1 juta dari jumlah penduduk setiap tahun. Sehingga insiden terjadinya penyakit gastritis di Asia Tenggara sekitar 583.635 dari jumlah penduduk setiap tahunnya. Berikut itu merupakan data dari WHO dalam Maria S 2015. Persentase dari angka kejadian penyakit gastritis di Indonesia menurut WHO adalah 40,8%. Angka kejadian penyakit gastritis di Indonesia cukup tinggi dengan prevalensi 274.396 kasus dari 238.452.952 jiwa penduduk. Menurut penelitian Departemen Kesehatan RI, angka kejadian gastritis di Indonesia sangat tinggi, mencapai 91,6%, yaitu Kota Medan, lalu di kota lainnya seperti Jakarta 50%, Denpasar 46%, Palembang 35,5%, Bandung 32,5%, Pontianak 32,2%, Aceh 31,7%, dan Surabaya 31,2%. Itu merupakan data dari Depkes RI dalam Juli Wahyu 2012. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Naim. Silakan Mbak Naim. Baik, jadi kita kemudian akan menjelaskan mengenai macam-macam gastritis. Macam-macam gastritis secara garis besar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada gastritis akut. Gastritis akut adalah inflamasi akut mukosa lambung pada sebagian besar yang merupakan penyakit ringan dan sembuhnya itu sempurna. Salah satu bentuk gastritis akut yang manifestasi klinisnya itu terdiri atas dua jenis, yaitu yang pertama ada gastritis akut erosif, kemudian ada gastritis akut hemoragik. Selanjutnya Mbak. Kemudian yang kedua yaitu ada gastritis kronis. Gastritis kronis adalah suatu peradangan permukaan mukosa lambung yang bersifat menahun. Gastritis kronis diklasifikasikan dengan tiga perbedaan, yaitu ada gastritis superficial, kemudian gastritis atrofik, dan gastritis hipertrofik. Kemudian penyebab dari gastritis itu ada berbagai macam. Ada beberapa macam. Yang pertama itu ada karena obat-obatan, seperti ada obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS, kemudian salisilat, dan digital bersifat megilitasi mukosa lambung. Kemudian yang kedua ada minuman beralkohol seperti whisky, vodka, dan gin. Kemudian ada infeksi bakteri seperti H. pylori. Nah, H. pylori ini itu merupakan yang paling sering menjadi penyebab dari gastritis sendiri. Kemudian ada Clostridium species, kemudian Escherichia coli, dan secondary syphilis. Lalu yang keempat ada infeksi virus oleh cytomegalovirus. Kemudian ada infeksi jamur dari jamur Candida, kemudian histoplasmosis dan ficomisosis. Kemudian yang keenam ada stres fisik, lalu makanan dan minuman yang bersifat iritan, kemudian
ada iskemia, hal ini berhubungan dengan akibat penurunan aliran darah ke lambung. Dan yang terakhir ada garam empedu. Selanjutnya, Mbak. Nah, patofisiologi dari gastritis itu juga dibedakan jadi dua. Jadi gastritis akut itu dapat disebabkan karena stres, kemudian kimia, obat-obatan, dan alkohol. Lalu ada juga yang disebabkan dengan makanan yang pedas, panas, maupun asam. Pada pasien yang mengalami stres akan terjadi perangsangan saraf simpatis NP atau nervus vagus yang akan meningkatkan produksi asam klorida atau HCl di dalam lambung, akan menimbulkan rasa mual, muntah, dan anoreksia. Zat kimia maupun makanan yang merangsang akan menyebabkan sel epitel koluner yang berfungsi untuk menghasilkan mukus untuk mengurangi produksinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Messi. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Mbak Naimah. Sedangkan mukus itu fungsinya untuk memproteksi mukosa lambung agar tidak ikut tercemar. Respon mukosa lambung karena penurunan sekresi mukus bervariasi, diantaranya vasodilitasi sel mukosa gaster. Lapisan mukosa gaster terdapat enzim yang memproduksi asam klorida atau HCl, terutama daerah fundus. Vasodilitasi mukosa gaster akan menyebabkan produksi HCl meningkat. Anoreksia juga dapat menyebabkan rasa nyeri. Rasa nyeri ini ditimbulkan oleh karena otak HCl dengan mukosa gaster. Respon mukosa lambung akibat penurunan sekresi mukus dapat berupa pengelupasan. Pengelupasan sel mukosa gaster akan mengakibatkan erosi, memicu timbulnya pendarahan. Selanjutnya, yang kedua itu ada gastritis kronis. Inflamasi lambung yang lama dapat disebabkan oleh ulkus benigna atau maligna dari lambung atau oleh bakteri Helicobacter pylori atau H. pylori. Gastritis kronis dapat diklasifikasikan sebagai tipe A atau tipe B. Tipe A sering disebut sebagai gastritis autoimun, diakibatkan dari perubahan sel parietal yang menimbulkan atrofi dan infiltrasi seluler. Hal ini dihubungkan dengan penyakit autoimun seperti anemia pernisiosa dan terjadi pada fundus atau korpus dari lambung. Tipe B atau kadang disebut sebagai gastritis mempengaruhi antrum dan pylorus atau ujung bawah lambung dekat duodenum. Ini dihubungkan dengan bakteri pylori. Faktor diet seperti minum panas atau pedas, penggunaan atau obat-obatan dan alkohol, merokok atau reflux isi usus ke dalam lambung. Selanjutnya, berikut adalah mekanisme dari gastritis. Dapat teman-teman lihat yang ada di slide ini. Selanjutnya, manifestasi klinis. Yang pertama itu ada gastritis akut. Gambaran klinisnya meliputi yang pertama dapat terjadi ulcerasi superficial dan dapat menimbulkan hemoragi. Yang kedua, rasa tidak nyaman pada abdomen dengan sakit kepala, kelusuan, mual, dan anoreksia disertai muntah dan cegukan. Yang ketiga itu beberapa pasien menunjukkan asimptomatik. Dan yang keempat dapat terjadi kronik dan diare jika makanan yang mengiritasi tidak dapat dimuntahkan tetapi malah mencapai usus. Yang terakhir itu pasien biasanya pulih kembali sekitar sehari meskipun nafsu mungkin akan hilang selama 2-3 hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Novita. Baik, selanjutnya gastritis kronis
atau pasien dengan gastritis tipe A secara khusus asimptomatik kecuali untuk gejala defisiensi vitamin B12. Pada gastritis tipe B, pasien mengeluh anoreksia atau nafsu makan menurun, nyeri ulu hati setelah makan, kembung, rasa asam di mulut atau mual dan muntah. Ini adalah gambaran gastritis akut dan gastritis kronis. Pemeriksaan diagnostis. Yang pertama, radiologi, sinar X, gastrointestinal bagian atas. Yang kedua, endoskopi adalah gastroskopi, ditemukan muksa yang diperemik. Yang ketiga, laboratorium, mengetahui kadar asam hidroklorida. Yang keempat, EGD atau esophageal gastriduodenoskopi. Yang kelima, pemeriksaan histopatologi. Yang terakhir, analisa gaster. Selanjutnya, pengobatan pada gastritis. Yang pertama, antikoagulan. Yang kedua, antasida. Yang ketiga, histonin. Yang keempat, sulfat. Yang kelima, pembedahan. Penata laksanaan gastritis secara medis. Gastritis akut diatasi dengan menginstruksikan pasien untuk menghindari alkohol dan makanan sampai gejala berkurang. Bila pasien mampu makan melalui mulut, diet mengandung gizi dianjurkan. Bila gejala menetap, cairan perlu diberikan secara parateral. Bila pendarahan terjadi, maka penata laksanaan adalah serupa dengan prosedur yang dilakukan untuk hemoragi saluran gastrointestinal atas. Bila gastritis diakibatkan oleh mencerna makanan yang sangat asam atau alkali, pengobatan terdiri dari pengenceran dan penetralisasian agen penyebab. Selanjutnya, kesimpulan, penyakit gastritis sudah banyak timbul di masyarakat dengan keluhan perut sakit, perih, kembung. Gastritis atau radang lambung, seringkali penyakit gastritis dianggap ringan oleh masyarakat karena dapat sembuh tanpa pengobatan. Gastritis dapat dicegah dengan mengatur pola makan, makanan dalam porsi kecil, tapi sering jangan mengkonsumsi alkohol, mengkonsumsi obat-obatan, dan pola makan yang teratur. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.